Mari, mari. Nih, Di. Alin, temanku Kimura dari Jepang. Gimana, Des? Jadi. Ngomong-ngomong, Jepangnya di mana? Saya pernah ke Jepang belajar judo. Oh ya? Ya, Di Okinawa atau di Osaka? di Ottawa. Ottawa? Ottawa bukan di Jepang, tapi di Kanada. Maksud saya belajarnya di cabangnya di Kanada. Oh iya, ngomong-ngomong, Yanto-san bisa bantu saya cari perempuan untuk bekerja di Jepang? Perempuan? Bisa. Nanti saya cariin. Halo Om. Halo juga. Halo Om Yansen. Mau ditemenin nggak? Mau dong. Beli minum dong Om. Beres, pesen aja. Bener. Om, boleh pesan cemilan nggak? Boleh. Keripik atau kacang? Kalau kacang, perut saya bisa sakit Om. Terus kamu mau makan apa? Gimana kalau steak aja Om? Kan lebih enak. Steak? Iya. Boleh. Tapi yang lokal saja ya. Ya, ini. Kasih. Kan saya? Oke, makasih deh Om. Akimura-san, mau perempuan seperti apa? Ya, perempuan seperti itu yang saya cari. Kenapa? Karena cantik-cantik? Selain cantik, juga pintar merorotin laki-laki seperti Yanto-san. Oh iya, Cuk. Ngomong-ngomong, MU sama Chelsea menang mana? Saya sih nonton semalam, cuman nggak sampai habis. Tapi saya yakin Chelsea yang menang. Soalnya sampai menit ke 85, dia tuh udah unggul 2-0. So tau lah. Dia kan kagak nonton sampai habis. Mana lo bisa tahu hasil akhirnya? Pak Jajang, saya heran. Kenapa sih Pak Jajang masih ngeremehin soal analisa sepak bola saya? Nggak kenal Yusuf bin Sanusi? Hah? Bener kata Pak Jajang, Cup. Lo orangnya sok tahu. Gundul, lo nonton nggak? Ya kagak, tapi gue berani taruhan. Ditantangin taruhan lu. Yo, Cup. Kalau lu yakin analisa lu hebat, lu tantangin taruhannya. Lu pikir gue takut? Ayo, berapa lu taruhannya? Nih, gocap. Beda. Demen nih. Lu ada duitnya nggak buat taruhan? Alah, nggak punya duit aja mau taruhan. Ini aja deh. Kalau gue sampai kalah, nih, bawa motor gue buat jaminan. Nih kuncinya. Gua demen nih. Nih baru yang namanya petarung sejati. Ya. Tapi bener ya, lu nggak nonton sampai habis kan? Kagak, gue sumpah, Cup. Oke. Ya, lu mau kemana? Saya mau cari koran, mau ngeliat berita semalam. Oh, kagak usah repot-repot, Cup. Nih, Mat, baca. Nih, Mamat bacain. Kemenangan yang dramatis. MU berhasil melibas Chelsea 3-2 setelah perpanjangan waktu. Wah, sialan lu. Jadi lu udah baca beritanya semalam? Iya. Curang lu ah. Lah, lu kan tanya gue nonton TV atau enggak, bukannya baca koran atau enggak. Ada pisang goreng nggak? Ada, Mak. Nih, Mak. Ya lu masa dikasih gua yang gosong, kan ada no yang nggak gosong no. Yang gosong untuk yang bayarnya ngutang, yang kagak gosong untuk yang bayarnya cash.
Beli apaan, Po Hindun? Paling juga beli gado-gado. Ih, bukan, Mak. Ini makanan Jepang, Mak. Mak kalau belum pernah lihat nih, Mak, nih. Po Hindun lagi belajar masakan Jepang ya? Pakai beli masakan Jepang segala. Bukan, Kok Leha. Temennya Mas Yanto yang orang Jepang itu kan mau kesini. Katanya sih dia mau bisnis ekspor. Ekspor apaan? Pokoknya ada deh, Mak. Paling juga ekspor bekas celana dalam elu ke Jepang. Buat apaan? Buat pemain sumo. Pantat lu sama gedenya sama pemain sumo. Kok jadi begini sih? Ya emang jadi begini. Siapa yang bilang jadi begono? Ucup, di mana-mana juga yang namanya kalah taruhan kudu bayar. Oh. Kalau lo udah punya duit, baru boleh ambil motor. Terus jaminan gua apaan dong? Nih, lo pegang gitar gue. Mate. Gitar. Po, Nur bingung nih, Po. Bingung kenapa sih lo? Nur bingung. Nur belum bayar kuliah, Po. Ibu Nur nggak punya duit lagi. Kalau Nur belum bayar kuliah, Nur nggak bisa ikut ujian, Po. Lu nggak usah khawatir, Nur. Tenang-tenang aja. Nih, ada duit 20.000. Lu bayarin ntar aja, ambil deh. Po, Neng, kalau 20.000 cuman bisa buat bayar fotokopi doang. Lu bayar kuliah berapa duit sih? 2 juta per semester per 6 bulan. Ya udah nih lumayan bisa buat bayar kuliah lu sehari. Ini tuh buat bayar kuliah, bukan buat bayar kuli. Kalau kuli sih mungkin bisa dibayar per hari per 20.000 nih. Oh, iya ya. Kecuali emang dosen lu bekas kuli, pasti bisa dibayar harian kan? Iya bener, lu hitung aja deh. Hebat Pak Yanto bisa bisnis sama orang Jepang ya, Mak. Alah, paling si Hindun budek. Kagak denger dia. Bukannya Jepang, tapi Sumedang, bisnis tahu. Konnichiwa. Ibu tahu rumahnya si Yanto-san? Yantosan? Nggak ada yang namanya Yantosan? Oh, Yanto-san, kepala botak, suka pergi ke bar, Nek. Oh, si Yanto. Ya, si Yanto-san. Iya. Kalau gitu, Mak, ini dia orangnya yang mau jualan tahu dari Sumedang, Mak. Bukan. Saya bukan dari Sumedang, tapi dari Jepang. Tahu rumahnya si Yanto-san? Iya tahu. Tapi kayaknya kosong lah. Hah? Rumahnya si Yanto kebakaran? Ih, bukan gosong, kosong. Tidak ada orangnya. Ngerti nggak sih? Saya salah mengerti. Iya, kagak ada orangnya. Ngerti? Hai. Dik, mau kemana? Mau ke pasar, Mas. Mas Ucup bisa anterin kan? Motor Mas Ucup lagi dipakai orang, Tik. Bener, Ci. Motornya Mas Ucup lagi dipakai orang. Orang Mamat lihat sendiri kok ya. Iya. Tuh, Pak Jajang sama si Mamat aja tahu. Memangnya dipakai sopo toh, Mas? Dipakai buat taruhan. Jangan dengerin omongan Pak Jajang, Tik. Cuk, gue cuma mau nyampein fakta doang. Pak Jajang ini demen banget sih ngomporin orang. Gue cuma mau nyampein fakta doang. Lagian kalau mau ribut jangan di sini, di rumah aja. Nggak apa-apa kok, Mas. Kamu nggak marah kan, Tik? Nggak, Mas. Bener? Njeh, Mas. Hah, Pak Jajang denger sendiri tuh. Jangan suka ngomporin bini saya deh. Dia nggak bakalan panas. Orangnya pengertian. Gini aja, Tik. Gimana kalau ke pasarnya Mas Ucup anterin naik bis? Nggak usah, Mas. Kita jalan kaki saja.
Pasarnya kan jauh, masa jalan kaki? Kita jalan kaki bukan mau ke pasar, Mas. Tapi ke rumahnya Pak Haji Nasir. Ngapain ke rumahnya Haji Nasir? Mau kasih tahu. Dan naik motore Mas Ucup iku buat taruhan. Bini lo emang kagak bisa ngomel-ngomelin lo. Tapi dia lebih tahu cari orang yang pas buat maki-maki lo. Iya, ngomong-ngomong kita belum kenalan. Nama saya Eti. Oh, Eti-san. Jepang, Bu. Ini anak saya, Oneng namanya. Nah, ini temannya nih, Nurmala. Ya, kawaii ne, Nurmala-san, Onengu-san. Ikutan jongkok. Iya. Kenapa jadi kayak ayam lagi matok beras ya nggak? Oh, itu caranya ngasih orang salam sama orang Jepang. Oh gitu ya. Iya, udah. Udah bungkuknya udah. Gatal dengkulnya. Pok, kalau bungkuk terus nanti disangkanya Pok ngasih salam terus. Jangan sekarang. Kalau orang Jepang lagi pengen garuk dengkulnya bagaimana? Silakan duduk. Silakan. Silakan. Watashi no namae wa Kimura desu. Orang Jepang awet muda ternyata dia udah jadi Uwa, namanya Watashi. Iye, watashi no namae Kimura desu. Oh iya dia kagak mau dipanggil Uwa, maunya dipanggil Aki. Aki Mura, iya. Kalau Mas Ucup ngomong langsung ke Haji Nasir, Mas Ucup bisa dimarahin habis-habisan. Pantas aja kalau Pak Haji Nasir marah. Lo motornya buat taruhan kok. Berarti kan punya Pak De yang di Depok. Terus kenapa? Pak Deku suruh ngomong gitu sama Pak Haji Nasir? Ya bukan begitu, Ti. Maksudnya Mas Ucup? Gimana kalau kita ke rumahnya Pak De, terus kita pinjem duit buat ngegantiin motornya Haji Nasir? Bisa nggak? Ti! Mas, aku ndak yakin Mas, nek Pak Deku itu mau minjemin uang ke kita. Ya kita coba aja deh. Ayo bang, nyanyilah kau. Aku request minta lagu jujur. Saya bukan pengamen bang. Alah, macam mana pula kau ini? Naik bus bawa gitar, kau bilang bukan pengamen. Nih, aku kasih hepeng buat kau. Wah, gimana ini, Ti? Lagi sih Mas Ucup, pakai bawa gitar-gitar segala. Aku sudah ngasih kau hepeng. Kenapa kau bilang juga bernyanyi? Tapi saya benar-benar bukan... Kalau aku suruh kau nyanyi, nyanyilah kau. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta. Mr. Kimura, mau ada apa sama si Yanto? Saya ada bisnis. Bisnis apaan? Saya cari perempuan untuk kerja di restoran di Jepang. Gaji besar, 10 juta. Yanto-san sudah janji. 10 juta? Iya. Aduh, mister. Kenapa percaya sama si Yanto? Kenapa? Aduh, dia itu kalau cari perempuan buat pekerja, kagak bisa. Tapi kalau cari perempuan buat dia kerjain, dia paling pintar. Pintar? Untung saya belum kasih komisi ke Yanto-san. Komisi? Komisinya berapa? Satu perempuan 1 juta. Hah? 1 juta? Gajinya 10 juta? Komisi 1 juta? Betul. Eti-san bisa bantu saya? Lumayan, Ti. Dapat 5.000. Untung Mas Ucup ndak digebuki sama penumpang yang lagi mabuk tadi. Kan untungnya kamu bisa nyanyi. Ayo Mas, katanya mau ke ini cari bis yuk yang ke Depok. Nggak usah deh, Ti. Loh, ndak usah bagaimana toh? Katanya mau ke rumah Pak Deku yang di Depok, mau minjem duit. Gimana kalau kita ngamen aja lagi? Siapa tahu ntar duitnya cukup buat nebus motornya Haji Nasir.
Silakan minum, Kimura-san. Ocha. Ocha. Ocha, teh. Ocha tuh maksudnya teh. Ya, teh. Tidak pakai gula? Gura. Emang situ mau nyanyi pakai digura segala? Maksud saya tidak manis. Jangan pakai gula. Betul, tidak manis. Iya, habis. Gulanya habis. Mister lapar ya? Sebentar ya. Nih, siapin makanan nih. Bentar ya. Bantuin nggak, Pok? Nggak usah. Diminum. Nah. Mister suka kan sayur asem? Nih. Oh, maaf Etisang, tapi lidah saya tidak cocok makan makanan Indonesia. Dun. Ya, Mak. Ya ampun, ketiban karung terigu ya? Mak, ini dandanan ala Jepang, Mak. Khusus buat nyambut tamunya Mas Yanto yang orang Jepang itu. Orang Jepangnya tadi udah datang. Loh, sekarang di mana, Mak? Sekarang dia bilang katanya mau pergi dulu keluar, dia mau cari makanan Indonesia, sayur asem. Aduh, aku udah nyiapin masakan Jepang ya. Mana sempet aku nyiapin sayur asem. Gue tahu lu bakalan kagak sempet masak sayur asem kan? Nih, gua bawain tuh. Iya, terima kasih, Mak. Iya. Masa sih, Mak? Masakan Jepangku cuma ditukar sama sayur asem. Lu mau kehilangan tamu bisnis lu apa enggak? Cepetan cariin sono. Tadi si dia tuh larinya ke sana. Oh iya. Iya. Cepetan. Bantuin ya, Mak. Nih, saya udah masakin makanan Jepang. Sake, soyu, wasabi, sushi. Arigato. Saya suka sushi. Emang Akimura kenal sama sushi? Oh, sushi bahasa Indonesia. Yes. Saya makan setiap hari. Pok, maksudnya sushi itu ikan mentah, no. Tuh. Ini semua anak saya Oneng Sang yang masak. Dia udah biasa kerja di orang Jepang. Oneng Sang ryori jouzu ne. Emang ngerti men, iya aja. Paling juga dia bilang lu pinter masaknya. Silakan nih makan nih, silakan. Dojo, Mister. Hai, itadakimasu. Enak. Oishi. Dozo. Oneng boleh nyobain deh. Dame. Karai. Oh, ini rasanya kayak kare, Nur. Dicobain ah. Iya, Pok, kare itu pedas artinya. Enggak pedas. Hidung gue panas. Pok, wasabi itu pedasnya sampai emang ke hidung. Pok, itu sake, Pok. Pok, itu minuman keras, Pok, sake itu. Mak, itu liatin, Mak. Mak. Oneng Sang biasa minum sake? Oh iya, biasa. Dia pernah kerja jadi bartender, ya kan, Neng? Hebat tuh. Biasanya orang sini suka mabuk kalau minum sake. Oh, enggak, Oneng, enggak kan, Neng? Siapakah orang itu?
kagak salah ngamen di bus. Anu Pak Haji. Kalau si Ucup tahu lo ngamen, lo bisa dimarahin, Ti. Kalau lo mau bantu suami, bukan begini caranya. Lo harus jaga nama baik suami lo. Nggih Pak Haji. Soal nunggak kontrakan, kagak apa-apa deh. Lo boleh bayarnya telat-telat dikit deh. Nggih Pak Haji. Nih, lo pulang sana. Mas, biniknya digodain kakek-kakek tuh, Mas. Lah, ngocok. Si Oneng kalau cuma minum sake 2 botol kagak mabuk. Oh, bagus su. Ih, Oneng mau ngapain sih nih? Nur, siapa yang gantung baju di pintu kamar mandi nih? Ini pintu lemari, Po, bukan pintu kamar mandi. Hah? Kalau begitu, siapa yang naruh lemari di kamar mandi gue nih? Jadi motor lo dicharter, terus lo ngamen? Ya gitu Pak Haji. Pak Haji nggak marah kan? Ya kagak, Cup. Malah gue seneng. Itu berarti otak lo jalan, kreatif. Motor lo dicharter, terus lo ngamen. Banyak dong duit lo. Ya mudah-mudahan aja Pak Haji. Namanya juga ikhtiar. Amin, Cup. Kalau rezeki lo banyak, gue kagak ragu-ragu lagi deh. Ragu apa nih Pak Haji? Kagak ragu naikin duit kontrakan lo. Soalnya udah berapa tahun kagak naik-naik. Saya pamit dulu nih. Saya tunggu perempuan-perempuan intisan di hotel. Iya. Beres Kimura-san. Sekarang saya mau ke rumah Yanto-san. Oh, nggak usah, ngapain? Saya kan udah ada orang-orangnya. Tapi saya perlu banyak perempuan. Oh, tuh perempuan tuh. Nih. Pak RT, ngelihat orang Jepang lewat sini nggak? Enggak tuh. Udah tanya sama Poleha. Polehanya nggak ada. Mungkin lagi sholat kali. Biarin deh, aku mau cariin. Anak siapa Pak Indun yang mau ulang tahun? Emangnya kenapa Pak RT? Pak Indun mau jadi badut kan? Kalau Kimura-san nemuin si Yanto, bakal dikasih perempuan-perempuan kayak itu tuh. Di bawah standar dari ISO. Kimura-san? Oh, iya. Saya tidak mau. Makanya udah nggak usah nemuin lagi si Yanto-san. Hai, saya permisi pulang. Saya jangan lupa, saya tunggu perempuan-perempuan di hotel saya. Beres Kimura-san. Sayonara. Oh, saya Oneng. Oh, sayonara, Po. Artinya selamat tinggal. Oh, ada lagunya tuh. Sayonara, sampai berjumpa. Sayonara. Aduh, saya sakit. Sayonara. Po Indun ngapain sih repot banget pakai baju samurai segala? Katanya ada temen Pak Yanto orang Jepang yang mau datang, tapi keburu disamber emak. Tuh dia orangnya. Pantesan Po Indun pakai baju osin segala. Ngepasin kali. Kalau yang mau datang Tarsan, bisa-bisa Po Indun nggak pakai baju. Hehehe. Hindun sang, sayonara jidate kejedot nih. Ponen kenapa, Mak? Dia nih kebanyakan minum itu, minuman Jepang, arak Jepang. Mak, aku udah cari-cari kemana-mana, tamunya Mas Yanto itu nggak ada ya, Mak. Udah pulang.
Kalau gitu balikin mah masakan Jepangku. Upil leh. Upil leh. Cabut leh. Bengkak minum sih nih. Nih, loh, makan nih. Kok udah habis, Mak? Kan tadi udah lu tuker sama sayur asem. Lagian juga lu mana doyan sih masakan Jepang? Nih. Loh, siapa bilang aku nggak doyan? Udah nih, kalau doyan nih, lu cobain dulu, ya. Aku paling seneng loh, Mak, masakan Jepang. Iya, Po Indun. Enaknya sampai ke hidung nih. Kalau lu tambah lagi kalau lu memang doyan, no. Tambah lagi, no. Hidungku kepanasan. Panas banget hidungku kepanasan. Panas hidungku kepanasan. Ya udah Deti, Mas Ucup janji ini yang terakhir kalinya Mas Ucup main judi. Nggih, Mas. Ini bagaimana nih? Masa piringnya masih kosong, nasinya mana? Ya berarti iki juga terakhir kali nih. Piringnya ndak ada nasinya, Mas. Lu mau kerja kan, Nur? Mau, Mak, mau. Uangnya bisa buat bayar kuliah Nur, Mak. Nih, gue kasih dulu nih duitnya nih, buat Panjer, 500. Mak, tapi kan Nur belum biasa kerja, apalagi kerja di restoran Jepang. Ya, gampang. Ntar sebelum kerja, gue training dulu. Makasih ya, Mak. Mak, Poneng ikut juga kan? So pasti, dia kan biasa kerja di dapur. Makasih, Mak. Neng, apa yang pecah tuh? Ini Mak, piring jatah. Itu Mak, tadi ada kucing di dapur. Terus kucingnya ada di atas rak piring. Oneng usir-usir, hus, kagak mau pergi. Ya udah akhirnya Oneng timpuk aja tuh kucing. Jadi piringnya pecah gara-gara kesenggol kucing. Ih, bukan. Terus yang pecah piring yang mana? Ya piring ini yang Oneng pakai buat nimpuk kucing. Pok, Nur bantuin deh, Pok. Nggak usah, lu duduk aja. Gue tahu kamar gue ada di mana. Mabok, Mak. Aduh, ada aja deh ah. Gara-gara minum itu tuh, Mak. Nur, gue mau cebok tapi airnya kagak ada, Nur. Gimana nih? Ih, mabok sih ini. Bu, nyuwun sewu, Bu. Apa ada yang mau kerimbat? Kebetulan lu mau kerja kagak, Ti? Di restoran Jepang. Di restoran Jepang, Bu. Gajinya gede, tahu nggak? Tapi aku mesti bilang dulu, Bu, sama Mas Ucup. Ya, kagak usah. Narik ojek si Ucup. Emangnya cukup buat makan sehari-hari? Nih, gue panjerin nih. Nih, 300.000 nih. Pegang deh. Nih. Parti! Mas, aku ditawarin kerja karo emak. Boleh kan, Mas? Kamu nih kayak nggak kenal emak aja sih. Nih, Mas Ucup yang udah pengalaman. Kalau soal kerjaan, jangan pernah berurusan sama emak. Nggak bakalan beres. Tapi gajinya gede, Mas. Ki aja aku sudah nih, dapat uang panjer. 300.000, Mas. Mas Ucup bilang jangan. Ya, Mas. Tapi kan Mas Ucup lagi perlu uang buat nebus motornya Pak Haji Nasir. Ti, itu sama aja keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut singa. Ngerti gak sih dibilangin? Udah, pulangin. Suruh panjer nih. Udah matang, boleh ya? Udah tuh. Emangnya kenapa kalau si Pati bantuin lu cari duit, Cup? Ya, boleh kayak nggak tahu aja. Kalau soal urusan kerjaan, kalau emak tuh nggak bakalan beres. Jadi bener nih, lu kagak mau kerja.
Sebenarnya aku sih mau, Bu. Tapi Mas Ucupnya... Mau. Si Parti mau kerjakan, ya kan, Ti? Mas Ucup bagaimana sih? Tadi katanya ndak boleh. Boleh, Ti, boleh. Kok cepat berubah begitu, Mas? Aduh, udah deh, Ti, pokoknya Parti kerja deh. Cepetan, minta lagi duit panjernya. Cup, dasar lu ya. Mbak, kok Eka nggak dikasih tahu sih kalau ada kerjaan di restoran Jepang? Kenapa kemarin Mbak Susi nggak kesini? Sekarang kita udah mau pada tes, Mbak. Berarti Eka diajak dong kerja di restoran Jepang. Sorry, Sus. Mereka maunya perempuan tulen, bukan perempuan kayak lu. Wih, gitu juga Eka pernah kerja sama orang Jepang, Bu Eti. Gue percaya lu pernah kerja sama Romusa kan? Romusa. Endok, laku ini apa sudah ndak kerasan kerja karo aku, Tondo? Bukan itu, Bu. Soalnya Mas Ucup sudah terlanjur memakai uang panjer aku kerja buat nebus motornya Pak Haji Nasir. Jadi aku ndak bisa nolak lagi, Bu. Memangnya siapa yang ngasih kamu kerjaan, Ti? Emak, Pak. Katanya sih aku mau dikerjakan di restoran Jepang. Dasar emak. Ini nih pasti temen sampean yang Jepang itu udah diserobot sama emak. Terus mesti kita gimana, Dul? Cup, lu udah baca koran belum? Pak Jajang, jangan mulai ngejebak saya buat taruhan deh. Saya udah kapok. Siapa yang mau ngejebak lu buat taruhan? Terus ngapain? Nanyain saya udah baca koran apa belum? Si Parti mau kerja sama orang Jepang kan? Iya, emangnya kenapa? Nih, lo baca nih, dengerin gue. Seorang pencari tenaga kerja asal Jepang menjadi buronan polisi. TKW yang dijanjikan kerja di restoran ternyata untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Tuh, kalau kagak percaya. Gimana? Udah siap semua? Udah. Bentar lagi, Bu Eti. Cepetan dong, kimuranya udah nungguin nih di hotel. Nggak usah cepet-cepet nah orang yang datang nah. Konnichiwa. Kimura-san, kucing kecewa. Konnichiwa. Kenapa Kimura-san kemari? Sebentar lagi juga kita akan berangkat ke hotel. Oh, maaf Eti-san. Saya terpaksa membatalkan mengambil perempuan dari Eti-san. Kenapa? Jangan diterusin dulu, jangan diterusin. Kenapa dibatalin, Mister? Kenapa? Janto-san kasih saya diskon lebih murah 50%. Tapi lihat dong, anak perempuan saya cakep-cakep. Komen nasai Eti-san. Tapi perempuan Janto-san selain cantik juga seksi. Hai Kimura-san. Sorry ya, Mak. Kalau Mak terpaksa kalah pada detik-detik terakhir. Kamu fotokopi dulu KTP sama surat keterangan mereka. Nih. Oke, Mas. Sip. Mak, ya Allah, kenapa Mak? Kenapa si Kimura-sannya kagak masuk lagi? Dasar, si Hindu sama si Yanto banting harga. Dasar pedagang kaki lima. Jadi kita gagal dong, Mak, kerja di restoran Jepang. Siapa bilang? Lu tetap masih bisa kerja. Kerja di mana? Di restoran Jepang apa di kaki lima? Tok, lu yakin ini cewek-cewek pada bisa kerja? Tenang aja, Mak. Mereka udah pada pengalaman. Ya tapi kan Kimura-san belum pernah lihat. Betul juga, Janto-san. Saya mau lihat mereka kerja. Boleh. Makanya
makanya lu tes dulu. Pura-puranya nih lu jadi tamunya ya. Nah, nih cewek-cewek yang layanin lu. Come on, girl. Makan. Mau minum apa, Mas? Iya, itu sudah pelayan duluan kan. Minumnya gimana, Mak? Ada apaan sih, Mak? Lu lihat aja sendiri. Hah? Mas Yanto! Diam ya! Katanya cewek buat bisnis, tapi malah dibisnisin sendiri. Mak yang nyuruh, Dun. Katanya biar lebih hot. Awas ya! Ih! Mak! Si Pati saya nggak izinin kerja, Mak. Iya, emang kenapa? Si Pati ternyata bukan disuruh kerja di restoran Jepang, tapi mau dikirim ke Jepang. Nih, Mak baca berita penipuan tenaga kerja ke luar negeri. Nih. Betul, Mak. Hati-hati loh, Mak, kalau ngirim tenaga kerja ke luar negeri. Bisa-bisa disuruh kerja di tempat yang nggak bener. Ma, Nur kagak jadi ikut kalau ke Jepang. Oneng juga nggak mau ah. Dasar lu semua sirik lu. Kita ternyata drama. Assalamualaikum. Malam. Loh, dari mana tuh, Mak? Dari komisi ngirim TKW ke Jepang. Dasar mak mata duitan. Kenapa? Mak kok tega sih ngirim anaknya sendiri ke Jepang? Emangnya nggak khawatir kalau mereka ntar dijadiin wanita yang nggak benar? Betul, jadi kalian perempuan yang dikirim Etisam? Hah?